Hidup ini memang indah dan penuh kebahagiaan. Tapi, kita juga tahu ada kenyataan yang sulit, penderitaan. Kita lihat orang-orang baik mengalami masa-masa sulit. Kita jadi bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia biarkan ini terjadi? Pertanyaan ini sudah lama banget dipikirkan manusia. Alkitab, kitab suci umat Kristen, gak menghindar dari pertanyaan ini. Justru Alkitab memberi penjelasan tentang penderitaan. Penderitaan bisa bermacam-macam bentuknya. Sakit, kehilangan, dikhianati, dan bencana alam cuma beberapa contohnya. Apapun bentuknya, penderitaan bisa menguji iman kita. Kita jadi bertanya tentang kebaikan dan keadilan Tuhan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan peduli dengan penderitaan kita. Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Dia merasakan sakit kita. Lewat firman-Nya dan teladan Yesus, kita bisa temukan penghiburan, kekuatan, dan harapan di tengah cobaan. Biar paham kenapa ada penderitaan, kita harus ingat anugerah terbesar Tuhan, kebebasan memilih. Kita diciptakan serupa dengan Allah, artinya kita bisa buat pilihan sendiri. Kebebasan memilih itu anugerah luar biasa. Kita bisa mengasihi, berkarya, dan jalani hidup yang berarti. Tapi kebebasan ini ada tanggung jawabnya. Pilihan kita ada akibatnya. Waktu Adam dan Hawa, manusia pertama memilih nggak taat sama Tuhan di Taman Eden. Mereka bawa dosa dan penderitaan ke dunia. Tindakan mereka berakibat besar. Bukan cuma buat mereka, tapi juga semua generasi setelahnya. Ingat ya, Tuhan nggak ciptakan penderitaan. Itu akibat pilihan manusia yang jauh dari kehendak-Nya. Tuhan mengizinkan penderitaan bukan karena Dia senang, tapi karena Dia hargai kebebasan kita. Walau mungkin kita nggak selalu ngerti kenapa menderita, yakinlah Tuhan pakai itu untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab penuh dengan cerita tentang orang-orang yang mengalami penderitaan. Yusuf dijual jadi budak sama saudara-saudaranya, Daniel dilempar ke gua singa, dan Paulus dianiaya karena imannya. Cerita-cerita ini ajarin kita kalau penderitaan itu biasa aja bagi orang percaya. Justru, seringkali lewat cobaan dan kesengsaraan iman kita makin kuat. Coba ingat cerita Yusuf. Meskipun diperlakukan gak adil, Yusuf tetap setia sama Tuhan. Akhirnya Tuhan angkat dia jadi pemimpin, dan dia bisa nyelamatin keluarga dan bangsanya dari bahaya kelaparan. Cerita Yusuf bukti kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Itu nunjukin kalau di saat tersulit Tuhan sedang bekerja dan Dia punya rencana buat hidup kita. Salah satu contoh orang yang menderita di Alkitab ada di kitab Ayub. Ayub orang baik dan benar yang kehilangan segalanya, harta, keluarga, dan kesehatannya. Dia alami sakit dan penderitaan yang luar biasa. Teman-teman Ayub datang hibur dia, tapi mereka nggak ngerti penderitaannya. Mereka nuduh Ayub berdosa, bilang kalau penderitaannya itu hukuman dari Tuhan. Tapi Ayub nggak mau nyalahin Tuhan. Dia tetap berintegritas, dan dia berseru sama Tuhan minta jawaban. Dalam jawabannya, Tuhan gak jelasin kenapa ada penderitaan. Sebaliknya, Dia nunjukin kebesaran dan kekuasaannya. Ayub diingatkan kalau jalan Tuhan lebih tinggi dari jalannya dan pikiran Tuhan lebih tinggi dari pikirannya. Meskipun begitu, Ayub tetap percaya sama kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Cerita Ayub tantang kita untuk percaya sama Tuhan, meskipun kita gak ngerti. Itu ingetin kita kalau jalan Tuhan gak selalu sama dengan jalan kita, tapi kita bisa yakin Dia selalu pegang kendali. Penderitaan terbesar yang pernah ada adalah penderitaan Yesus Kristus, anak Allah. Yesus yang gak berdosa menanggung dosa seluruh dunia. Dia disiksa, dihina, dan disalibkan. Kematian Yesus adalah pengorbanan terbesar yang dilakukan karena kasih kepada manusia. Lewat kematiannya, dosa dan maut dikalahkan, dan kita diberi karunia hidup yang kekal. Penderitaan Yesus bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan dan kasih sayang yang tak terbatas. Dia rela merasakan sakit dan hinaan di kayu salib, supaya kita bebas dari dosa dan penderitaan. Saat kita hadapi cobaan,
ingatlah penderitaan Kristus. Dia ngerti rasa sakit dan dia tawarkan penghiburan dan harapan. Di Ibrani 4 ayat 15-16 kita baca, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Walaupun kita nggak mau menderita, tapi penderitaan bisa jadi cambuk untuk bertumbuh dan berubah. Kayak atlet yang makin kuat karena latihan keras, kita juga bisa makin kuat imannya lewat cobaan. Saat hadapi masa-masa sulit, kita dipaksa untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk temukan kekuatan di dalam Dia, dan kita kembangkan ketahanan dan keteguhan. Di Yakobus 1 ayat 2-4 kita baca, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Penderitaan juga bisa kasih kita sudut pandang baru tentang hidup. Itu bisa bantu kita utamakan yang penting dan lepasin yang gak penting. Waktu kita menderita, hati kita jadi lebih lembut sama penderitaan orang lain. Kita jadi lebih berempati dan berbelas kasihan. Penderitaan kita bisa jadi jembatan yang hubungkan kita dengan orang lain yang juga berjuang. Kita jadi bisa kasih penghiburan dan dukungan karena kita pernah ngalamin hal yang sama. Di 2 Korintus 1 ayat 3-4 kita baca, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai penderitaan dengan penghiburan yang dengannya kami sendiri dihibur oleh Allah. Lewat penderitaan kita sendiri, kita bisa jadi saluran kasih dan harapan Tuhan bagi orang lain. Kita bisa jadi tempat cerita, tempat dengerin, dan hati yang ngerti. Di tengah penderitaan, gampang banget ngerasa putus asa. Kita mungkin nanya kenapa Tuhan izinin hal buruk terjadi, dan kita mungkin susah lihat jalan keluar. Tapi sebagai orang Kristen, kita punya harapan. Kita tahu penderitaan kita bukan akhir dari segalanya. Kita punya janji tentang hidup baru, hidup yang bebas dari rasa sakit, penderitaan, dan kematian. Di Wahyu 21 ayat 4 kita baca, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, karena yang pertama sudah lenyap. Harapan ini kasih kita kekuatan buat hadapi masa-masa sulit. Itu ingetin kita kalau Tuhan selalu bareng kita, dan Dia nggak akan pernah ninggalin kita. Saat kita lihat penderitaan dari sudut pandang abadi, kita bisa mulai nemuin makna di baliknya. Kita diingatkan kalau hidup ini cuma sementara, dan keabadian kita bersama Kristus jauh lebih besar dari penderitaan sementara di bumi ini. Di 2 Korintus 4 ayat 17-18 kita baca, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang besar pengaruhnya, karena kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Penderitaan kita bukan sia-sia. Itu bisa bentuk kita dan siapin kita untuk keabadian. Itu bisa dekatkan kita sama Tuhan dan dalamin iman kita. Tuhan janji kalau suatu hari nanti penderitaan akan berakhir. Di Wahyu 21 ayat 4, kita baca tentang waktu ketika Allah akan menghapus semua air mata dan maut nggak akan ada lagi, nggak akan ada lagi kesedihan atau tangisan atau duka cita. Ini harapan yang kita pegang teguh. Ini janji tentang masa depan di mana rasa sakit, penderitaan, dan kematian gak akan ada lagi. Sampai saat itu tiba, mari saling menguatkan dengan janji-janji ini
dan kasih dukungan buat yang lagi menderita. Ingatlah Tuhan selalu bareng kamu, bahkan di saat tersulit. Dia ngerti rasa sakitmu, dan Dia tawarkan penghiburan, kekuatan, dan harapan. Pegang teguh imanmu, dan yakinlah Dia nggak akan pernah ninggalin kamu.